Halo semuanya, kembali lagi ke channel ini. Di video sebelumnya, gue udah bahas tentang VTuber yang melakukan siaran NTR secara langsung. Nah, setelah gue cari tahu lagi, emang NTR ini menjadi salah satu genre yang paling populer di Jepang. Jadi hari ini gue mau bahas mengenai kepopuleran genre NTR. Gak usah pakai lama lagi, yuk langsung kita gasin. Untuk kalian yang nggak tahu atau nggak paham dengan NTR itu apa, itu tuh sebuah genre atau plot suatu cerita tertentu kayak gitu. Dan biasanya emang NTR itu identik sama pasangan selingkuh. Tapi sebenarnya bukan hanya selingkuh aja yang disebut dengan NTR ini. Banyak juga yang lainnya yang bisa disebut dengan NTR ini. Tapi itu semua kita bahas di video sendiri aja, karena udah gue bikin skripnya. Dan lumayan sulit juga emang buat nulisnya itu. Karena kalau gue buat video kayak gitu, biasanya langsung ke sejarahnya juga yang gue tulis. Jadi tunggu aja video pembahasan fullnya tentang NTR ini. Kita lanjut ke pembahasannya tentang kepopuleran genre NTR ini. Biasanya orang normal atau orang di luar Jepang yang terutamanya itu udah jijik banget sama genre NTR ini, karena di setiap plot ceritanya kebanyakan hanya menampilkan cowok-cowok yang lemah doang, terus direbut oleh cowok bajingan kayak gitu. Tapi beda lagi kalau di Jepang. Genre NTR ini menjadi salah satu genre favorit di sana. Itu wajar lah, karena biasanya cerita NTR itu lebih berkesan emang daripada genre vanilla. Bahkan biasanya NTR itu dibuat dengan animasi yang lebih bagus daripada genre yang lain. Jadi wajar aja kalau kebanyakan orang Jepang suka sama genre itu, karena emang kayaknya mereka udah bosen juga sama cerita romance yang plotnya muter-muter terus kayak gitu. Story-nya cuma copy paste aja sama cerita romance yang lainnya 11-12 banget. Jadi berbeda banget dengan NTR ini. Banyak variannya untuk ceritanya itu. Kita hitung dari 2018 dulu, karena kayaknya di tahun inilah masa kejayaan genre NTR ini. Pada tahun 2018 kemarin, genre NTR ini bakal menduduki peringkat pertama sebagai genre yang paling populer, mengalahkan genre Inoptis sama genre Romance School kayaknya ini. Tapi gue nggak tahu juga bener nggak itu bacaan Jepangnya itu. Berdasarkan penghitungan wilayah pun, genre NTR ini tetap menduduki peringkat pertama di semua wilayah Jepang. Mungkin kalian pikir cuma cowok doang yang suka genre NTR ini, tapi menurut data, genre NTR ini juga menjadi genre favorit nomor 1 untuk kalangan cewek juga. Gila banget nih cewek-cewek Jepang. Dari umur 18 tahun sampai 65, genre NTR ini tetap menjadi genre favorit mereka. Tetap menduduki peringkat 1 apapun umurnya. Gue nggak tahu kakek-kakek umur 65 itu ngapain nonton NTR. Apa yang ada di imajinasinya itu pas nonton itu. Data ini semua gue dapat dari survei Panza. Kalau kalian nggak tahu apa itu Panza, itu tempat jual beli dojin lah. Gila kan, banyak banget penikmat nih genre. Untuk tahun 2018 aja udah sepopuler kayak gitu. Nah, untuk tahun 2019 ini, genre NTR cuma genre populer di prefektur Shimane aja. Beda dari tahun 2018 kemarin, yang seluruh wilayah Jepang untuk genre NTR ini berada di peringkat 1 semua pada 2018 kemarin. Tapi kalau di Amerika, genre NTR ini genre yang paling populer untuk di wilayah California. Ya, walaupun genre yang paling populer di seluruh Amerika itu Putanari, bukan NTR, tapi itu masih wajar lah, karena itu tuh Amerika soalnya, Jok. Jelas aja itu genre favorit mereka. Malahan gue kira seharusnya itu Puri, bukan Putanari. Nah, ini untuk tahun 2020, Komin Plus selaku portal manga dewasa Jepang menerbitkan statistik kategori genre yang paling populer di setiap prefektur di Jepang lagi pada tahun 2020 ini. Nah, untuk tahun ini, genre NTR itu menjadi genre favorit di 2 prefektur, yaitu Yamagata dan Niigata. Bahkan di Hong Kong, genre NTR ini menjadi genre favorit nomor 3 di sana pada tahun 2020. Untuk tahun 2021, gue nggak dapat infonya mengenai data genre ini. Mungkin sudah nurun, mungkin nggak populer lagi. Tapi nggak tahu lah, mungkin di wilayah lain selain Jepang, genre ini masih teratas mungkin aja. Dan kita skip aja pada tahun ini. Kita lompat ke tahun 2022. Nah, untuk data dari genre populer ini dari situs DL Site, NTR ini masih di peringkat pertama untuk genre populer di sana. Bahkan minggu kemarin aja genre NTR ini masih berada di peringkat atas untuk genre manga di sana. Kayaknya perlu revolusi cerita besar-besaran di sana, biar nggak NTR terus dipajang. Gila bener. Kalau cuma NTR aja kedepannya dibuat, sama kayak cerita isekai dong jadinya. Pasaran banget pasti. Melihat orang-orang pada suka, ya wajar aja kalau cerita kayak gitu dibanyakin oleh mereka. Tinggal tunggu aja berarti cerita-cerita NTR yang kayak gituan yang jadi pasaran banget. Kayak contoh game gacha ini yang membuat event NTR di gamenya. Pertama kali gue dengar hal kayak ginian. Pinter banget emang developernya game ini. Dia tahu banget kalau pecinta NTR itu banyak banget sudah. Jadi pinter banget emang dia pakai resep NTR ini untuk di gamenya itu. Intinya nih game bikin sebuah event bonus login yang kayak gituan. Jadi mewajibkan pemainnya untuk login setiap hari. Kalau nggak login, karakter di game itu bakal kena NTR. Kapitalis banget nih game, boy.
Nyuruh orang main terus, tapi ngorbanin karakternya. Nggak hanya game itu aja yang jadi bukti betapa besarnya nih genre. Contoh satu lagi yang baru ini, salah satu novel LTR yang baru terbit kemarin, volume satunya aja sampai dicetak 3 kali, yo. Gila banget kan? Itu baru diterbitin, padahal novelnya itu baru volume 1 doang, udah sebanyak itu yang beli. Apalagi kalau ceritanya udah panjang, pasti makin banyak itu penggemar novelnya itu. Kalau kalian masih ragu tentang betapa besarnya genre NTR ini di Jepang, mari kita adu aja dengan genre-genre yang lain. Kalau dari genre vanilla jelas kalah jauh, beda banget emang sama genre NTR ini. Kayak gimana kalau sama-sama NTR, yaitu reverse NTR. Reverse NTR ini kebalikan dari NTR. Kalau yang NTR yang diselingkuhinnya itu cowoknya, kalau yang reverse NTR ceweknya ini yang diselingkuhin. Cuman kebalikannya doang. Kalau plot-plotnya itu sama aja. Nah, untuk genre NTR kita pakai manga Kanojo no Smartphone sebagai pembandingannya, dan untuk reverse NTR kita pakai manga Itabasami no Wakachi. Untuk lo yang veteran udah tau lah mungkin dengan dua manga NTR ini, yang dimana keduanya itu populer semua. Jadi cocok lah sebagai pembandingan satu sama lainnya itu. Kita buktiin dari jumlah penjualan terbanyak aja dari kedua manga itu. Tentu aja mungkin gak 100% bener angka ini, gak bener-bener akurat mungkin total penjualannya itu, tapi kurang lebihnya lah. Kita lihat angka penjualannya itu dari situs Panza dan di L-Site, siapa yang paling banyak di situ. Kita hitung dari manga Itabasami no Wakachi. Di L-Site volume 1-nya aja terjual 103 kopi, dan volume 2-nya terjual 66 kopi. Di Panza volume 1-nya terjual 195 kopi, dan volume 2-nya terjual 131 kopi. Itu untuk manga Itabasami. Kalau untuk manga Kanojo Smartphone, volume 1-nya aja terjual lebih dari 45.000 kopi. Volume 2-nya terjual lebih sampai 32 kopi. Dah, itu aja cukup kayaknya untuk melihat perbandingan penjualan manga itu. Gak perlu lagi gue kasih lihat yang lainnya sebagai bukti perbandingan. Dia sendiri kan emang genre NTR ini super duper banyak banget penikmatnya, bro. Padahal sama-sama NTR, cuma bedanya itu satunya aja yang reverse NTR. Tapi dari segi cerita sama aja, sama-sama selingkuh itu. Udah kelihatan banget berarti bedanya itu. Apalagi untuk genre vanilla, jelas jauh banget pasti itu. Jadi jangan heran kalau kedepannya semakin banyak genre NTR ini di dunia anime ataupun manga, karena emang laku banget di Jepang. Banyak banget orang-orang yang suka genre NTR ini. Mungkin itu juga salah satu bentuk rasa bosan mereka melihat cerita romantis vanilla yang kayak gituan, yang selalu pakai plot diulang-ulang terus aja dan terus diperlambat perkembangan ceritanya itu. Jadi wajar banget kalau orang-orang di Jepang ini udah mulai bosan dengan cerita yang kayak gituan. Gue gak tahu kalian suka apa nggak sama genre NTR ini, atau bahkan sampai benci sama genre ini. Tapi menurut gue itu biasa aja, sumpah. Entahlah jauh, gue juga nggak tahu. Mungkin gue gak terlalu sim banget sama karakter tertentu kayak gitu, makanya kayak biasa aja kalau gue liatnya nih adegan NTR. Beda kayak orang-orang kayak gitu yang marah kalau ada NTR atau nggak mau ada adegan NTR-nya. Bahkan ada kebalikannya, orang-orang yang suka banget sama NTR ini. Tapi menurut gue ya biasa aja itu mah. Gue nggak ada rasa tertentu sama NTR ini. Sumpah gue gak peduli siapa yang ngambil heroinnya, dan sumpah juga gue gak peduli siapa pacar MC-nya. Ya karena gue kagak ada sip-sip kayak gituan sama karakter, sumpah. Jadi jujur aja gue gak peduli sama NTR ini, dan gue juga gak ada pendapat tentang NTR ini, karena gue tidak ada rasa suka ataupun rasa benci juga sama genre ini. Dan untuk lo yang nonton ini, yang benci atau suka sama NTR ini, ya nonton kartun jangan disip-sipin jo karakternya itu. Nikmatin aja storynya. Kenapa lu harus repot-repot mikirin siapa yang bakal pacaran sama MC-nya? Aneh banget. Kenapa lu harus marah kalau MC-nya gak sesuai sama karakter kesukaan lu itu? Ya mungkin kalian pernah lihat video gue tentang review anime Bokuai, yang dimana di situ gue marah soal endingnya itu. Kenapa nggak sama cewek itu aja? Tapi itu tuh gue marah karena storynya itu yang bikin nyesek doang. Kenapa dibuat MC-nya kayak sia-sia aja hidupnya itu? Bukan masalah dengan ceweknya itu. Soal itu gue nggak peduli sama sekali. Sumpah gue nggak peduli jo. Sayang banget animenya itu, ceritanya udah bagus banget, tapi kayak perjuangan MC-nya itu dibikin kayak sia-sia aja. Itu aja yang masalahnya itu, bukan tentang ceweknya. Mungkin di video selanjutnya gue bakal upload tentang pembahasan dan sejarah Nitorare. Siapa yang pernah dengar kalau NTR itu sudah ada sejak zaman samurai? Atau kenapa karakter cowok NTR itu sama semua? Penasaran kan? Nah kita bahas di next videonya. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe di bawah. Dan jika kalian mau bantu channel ini dari request bahasa lainnya, bisa klik Saweria di deskripsi. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan sayonara semuanya.